Rek, gimana nih kabar kalian? Semoga diberi kesehatan serta rezeki yang berlimpah yo Rek. Ngomong-ngomong tentang film, kali ini Mimin mau ngebahas sebuah film yang berjudul A Taxi Driver yang dirilis pada tahun 2017. Film yang didasarkan pada kisah nyata ini, Rek, menceritakan tentang seorang supir taksi di Seoul yang mengantar wartawan Jerman untuk menyelidiki isu kerusuhan di Gwangju. Sebelum mulai ke alur filmnya, jangan lupa subscribe dulu Rek, biar Mimin makin semangat dan arek-arek tidak ketinggalan film-film terbaru lainnya. Karena di film kali ini bakal banyak adegan menegangkan, jadi nggak perlu berlama-lama lagi Rek. Siapkan camilan, siapkan telinga, kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang supir taksi bernama Kim yang tinggal di Korea Selatan. Film ini berlatar waktu pada tahun 1980-an. Saat itu, Kim sedang keliling ibu kota Seoul mencari penumpang, yang pada masa itu Korea Selatan masih dipimpin oleh pemimpin diktator. Di tengah jalan, Kim terjebak macet karena para mahasiswa sedang berdemo menuntut reformasi. Melihat perjuangan mahasiswa itu, bukannya mendukung, Kim justru malah menganggap mereka cuma pengganggu kehidupan. Kim sama sekali tak peduli soal demokrasi. Di pikirannya hanya ada uang dan uang. Faktanya, untuk bertahan hidup di kerasnya ibu kota memang butuh uang. Waktu Kim ingin putar balik dan lewat jalan tikus, ada sepasang suami istri minta diantarkan ke rumah sakit sekarang juga. Karena si istri mau melahirkan. Tapi pas sampai di rumah sakit, dompet si suami ketinggalan dan tidak bisa membayar ongkos kepada Kim. Si suami pun memberikan kartu namanya dan berjanji akan membayar ongkos taksinya besok. Mendengar itu, Kim marah-marah sambil bilang kalau besok bayarannya akan menjadi 2 kali lipat. Saat waktu sudah menunjukkan maghrib, Kim segera bergegas untuk menyudahi aktivitas bekerjanya dan beranjak pulang. Di dalam rumah, dia kebingungan kenapa putrinya sudah tidur, padahal hari masih sore. Ketika dibangunkan, Kim kaget melihat wajah putrinya yang terluka. Dengan emosi, dia langsung pergi menghampiri rumah anak yang membuat putrinya terluka. Namun saat sudah sampai, ibu si anak nakal itu justru malah memarahi kembali karena ternyata anaknya juga terluka. Si ibu bocil itu juga menagih hutang yang dulu pernah Kim pinjam kepadanya. Selain punya hutang, Kim berbulan-bulan juga tak membayar sewa kontrakannya. Ternyata si ibu itu adalah pemilik kontrakan tersebut. Kim yang sadar dirinya belum membayar uang sewa, alhasil hanya bisa tertunduk lesu dan meminta maaf. Putri Kim yang sendari tadi ada di belakang Kim merasa sangat sedih karena mendengar ayahnya diremehkan oleh orang lain. Saat kembali ke rumah, Kim baru sadar kalau sepatu putrinya sudah rusak dan kekecilan. Ia pun berjanji akan segera membelikan sepatu baru. Namun putri Kim tetap murung seakan seperti sudah terbiasa dengan janji-janji manis ayahnya yang tak pernah ditepati. Agar putrinya ceria lagi, Kim berniat mengajak putrinya untuk pergi jalan-jalan saat libur sekolah. Mendengar hal itu, akhirnya putri dari Kim tersenyum senang. Pada malam hari setelah putrinya tidur, Kim menghitung penghasilan taksi hari ini sambil mendengarkan berita di radio yang mengabarkan tentang kerusuhan di kota Gwangju. Karena banyaknya pihak ekstremis, pemerintah terpaksa harus mengisolasi seluruh kota dan menetapkan status darurat militer. Di sisi lain, di suatu tempat di Jepang, terlihat ada seorang wartawan bernama Peter yang sedang berkumpul bersama teman-teman wartawan lainnya. Peter di situ mengeluh karena kondisi Jepang yang sangat membosankan dan tak ada yang menarik yang ia bisa liput. Mendengar keluhan Peter, salah satu wartawan menyarankan untuk pergi ke Korea Selatan. Seperti yang kita tahu,
Saat itu di Korea sedang terjadi kerusuhan besar di kota Gwangju. Tapi sayangnya, tak ada wartawan asing yang boleh masuk ke sana. Karena sekarang status kota masih dalam masa isolasi. Jadi agar aman, lebih baik Peter meliput demo-demo kecil yang terjadi di kota Seoul, Jepang. Namun Peter yang mendengar informasi tersebut tanpa pikir panjang. Keesokan paginya ia langsung pergi ke bandara untuk terbang menuju Korea Selatan. Sesampainya di Korea, Peter mampir ke kafe terlebih dahulu serta menemui wartawan lokal kenalannya untuk meminta informasi tentang kondisi kota Gwangju. Kita kembali di Kim yang saat itu diperlihatkan sedang sarapan bersama temannya. Di sana Kim mencoba meminjam uang pada temannya sebesar 100.000 won, yang dimana uang itu akan Kim gunakan untuk melunasi hutangnya pada pemilik kontrakan. Sayangnya, rekan Kim tak punya uang sebesar itu. Di tengah obrolan mereka, ada supir taksi lain yang bercerita kalau kantornya dapat telepon dari orang bule yang ingin memesan taksi dan minta diantarkan pulang pergi ke kota Gwangju dengan bayaran 100.000 won. Supir taksi itu juga menyebutkan lokasi penjemputannya. Setelah sarapan, si supir yang bercerita itu rencananya mau segera ke sana. Kim yang menguping obrolan itu pun buru-buru pergi ke lokasi duluan untuk merebut orderannya. Ketika sampai di lokasi penjemputan, wartawan lokal teman Peter bertanya, apakah Kim bisa bahasa Inggris? Meski tak begitu lancar, Kim berusaha meyakinkan kalau dia sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris karena dulu ia pernah 5 tahun kerja di luar negeri. Setelah semua siap, Kim dan Peter pun berangkat menuju kota Gwangju. Saat sebentar lagi sampai, Kim terkejut melihat Peter mengeluarkan kamera karena ia tahu jika di kota Gwangju, wartawan dilarang keras masuk apalagi orang asing. Namun di sini Peter hanya menyuruh Kim diam dan melanjutkan jalannya. Ketika sampai di perbatasan kota Gwangju, mereka dihadang tentara penjaga perbatasan. Kim pun mencoba menyapa dengan ramah sambil memperkenalkan diri. Namun respon para tentara itu terlihat dingin, apalagi melihat penumpang taksi yang dibawa Kim adalah orang asing. Mereka memaksa Kim putar balik ke Seoul. Jika masih memaksa masuk, maka Kim dan Peter akan ditembak di tempat. Mendengar ancaman itu, Kim segera putar balik dan kembali menuju Seoul. Namun di sini Peter marah karena dia tidak mau jika kembali ke Seoul. Peter juga mengancam tidak akan mau membayar Kim jika dirinya tidak diantar masuk sampai kota Gwangju. No Gwangju, no money, ucap Peter kepada Kim. Kim yang sangat butuh uang itu akhirnya dengan terpaksa putar balik dan segera mencari jalan alternatif menuju kota Gwangju. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di kota Gwangju. Di sana terlihat situasi yang sangat mencekam. Brosur-brosur propaganda pemerintah berserakan. Spanduk protes juga terpajang di mana-mana. Masyarakat sangat berjuang keras menuntut reformasi. Tak lama kemudian ada truk pengangkut mahasiswa demonstran lewat di depan mereka. Karena plat nomor taksi Kim dari kota Seoul, mereka pun berhenti dan menyapa ketika mereka melihat ada wartawan asing. Peter disambut dengan hangat, tapi gara-gara tidak ada yang bisa bahasa Inggris, mereka jadi kesulitan untuk berkomunikasi. Beruntungnya, salah satu mahasiswa bernama Jae-sik sedikit mengerti bahasa Inggris. Setelah berkenalan, para mahasiswa lalu mengajak Peter ikut naik truk untuk meliput demo yang sebentar lagi akan mereka lakukan di pusat kota. Berbeda dengan Peter serta para mahasiswa, Kim justru ketakutan karena ia tak menyangka bahwa keadaan di Gwangju separah ini. Bahkan jauh lebih parah dari berita yang dia dengar di radio selama ini.
Di sana Kim mengatakan kepada Peter untuk pergi saja terlebih dahulu menggunakan truk dan nanti Kim akan mengikutinya dari belakang. Namun saat truk berbelok, Kim malah putar balik kabur kembali ke Seoul. Ia tak peduli sisa ongkos taksinya belum dibayar. Yang penting nyawanya selamat. Di tengah jalan saat kembali ada ibu-ibu tua meminta tumpangan ke rumah sakit. Awalnya Kim berusaha cuek, tapi karena tidak tega, akhirnya dia terpaksa memberikan tumpangan. Selama perjalanan ibu itu terlihat khawatir. Dia mendapat kabar kalau anaknya terluka karena dihajar tentara militer saat berdemo. Mendengar cerita itu, Kim mencoba menenangkan agar tidak perlu khawatir dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Kim juga bertemu supir-supir taksi kota Gwangju. Tapi waktu mau mengantarkan si ibu masuk, dia kaget melihat ada supir taksi baru datang membawa penumpang yang terluka parah. Saat di dalam, Kim semakin kaget karena banyak sekali warga sipil yang terluka. Tak lama kemudian, anak si ibu muncul. Si ibu lega dan berterima kasih karena Kim sudah mengantarkannya. Ketika ingin pamit pergi, dari belakang tiba-tiba Jae-sik bersama Peter datang. Di sana Peter sangat marah kepada Kim. Kenapa tadi Kim menghilang? Padahal peralatan kameranya dia tinggal di kursi belakang. Peter pun menuduh Kim mencuri peralatannya. Setelah mengembalikan peralatan Peter, Kim menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia beralasan kalau dirinya kesasar. Para driver lain yang berpikir kalau Kim berusaha membawa kabur peralatan Peter jelas juga ikut marah dan menganggap Kim sudah mencoreng nama baik dunia pertaksian demi meyakinkan semua orang kalau dia tak seburuk yang mereka pikirkan. Semua orang menyuruh Peter agar masuk di taksinya kembali sesuai kesepakatan awal. Dia akan mengantar Peter keliling untuk meliput kota Gwangju lalu kembali ke Seoul. Baru dia minta bayarannya. Agar komunikasi lebih lancar, Peter mengajak Jae-sik untuk ikut bersama mereka untuk menjadi penerjemah. Sebelum menuju pusat kota, mereka mampir ke pom bensin terlebih dahulu. Karena uangnya pas-pasan, Kim cuma mengisi sedikit saja. Tapi saat melihat petugas bensin mengisi bensinnya berlebihan, Kim langsung memarahi petugas tersebut dan mengancam tidak akan membayar uang kelebihannya. Si petugas yang mendengar Kim marah, justru malah balik marah dan mengatakan kalau ia berniat memberikan bensin tersebut secara gratis. Mendengar hal itu, Kim pun hanya bisa terdiam. Jae-sik mengatakan kepada Kim kalau Gwangju berbeda dengan Seoul. Di sini uang bukanlah segalanya. Para supir taksi dianggap sebagai pahlawan karena mereka sudah sering membantu mengangkut korban demonstrasi tanpa meminta bayaran. Di sini warga kota Gwangju semuanya saling bekerja sama dan gotong royong demi memperjuangkan reformasi. Sesampainya di pusat kota, ketika melihat plat nomor taksi dari kota Seoul dan melihat ada wartawan asing, seluruh warga menyambut kehadiran mereka dengan sangat hangat. Mereka bertiga lalu ke atas gedung agar bisa meliput lebih jelas jalannya demonstrasi. Di atas sana mereka bertemu seorang wartawan lokal kota Gwangju yang juga sedang meliput. Saat menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kejamnya tentara pada warga sipil, Kim tak menyangka kenapa para tentara melanggar sumpah pengabdian mereka karena tak ingin hanya diam di atas, sementara rekan-rekannya sedang berjuang di bawah. Jae-sik pun mengajak mereka turun bersama. Singkat cerita, saat selesai meliput, waktu mau pergi mereka malah ketahuan oleh salah satu tentara. Beruntungnya mereka berhasil lolos dari kejaran tentara itu. Malam harinya terlihat sepanjang jalan kondisi kota Gwangju terlihat sangat gelap karena pemerintah telah memutus lampu-lampu jalanan.
Sebelum berpisah, Jae-sik meminta Peter berjanji untuk menyebarkan liputan rekamannya agar seluruh dunia tahu kekejaman pemimpin mereka. Setelah Jae-sik turun dan Kim melanjutkan perjalanan ke Seoul, mendadak mobilnya mogok. Untungnya ada supir taksi lokal yang lewat dan menawarkan bantuan. Alhasil mobil Kim pun diderek ke bengkelnya. Semua supir taksi berkumpul membantu memperbaiki mobil Kim. Namun sayangnya, karena kerusakannya parah, taksinya baru bisa diperbaiki besok pagi. Mendengar itu, Kim khawatir pada putrinya yang saat ini di rumah sendirian. Kim berinisiatif ingin meminjam telepon di salah satu supir taksi di sana. Namun mereka memberitahukan kalau semua saluran komunikasi di Gwangju sudah diputus, agar tak ada orang luar yang dapat mengabarkan keadaan kota. Hanya ada satu stasiun TV, dan itu juga stasiun TV berisi propaganda-propaganda pemerintah. Kim malah semakin panik. Jika dia tak pulang, putrinya bisa sangat ketakutan karena di rumah seorang diri. Melihat percakapan para supir, Peter menyimpulkan kalau Kim pasti sedang butuh uang. Tapi ketika Peter memberikan uang bayarannya, Kim langsung marah dan mengatakan ini semua bukan soal uang, tapi ini soal putrinya. Karena salah paham, mereka malah jadi baku hantam. Semua orang berusaha menenangkan mereka berdua. Saat keadaan sudah kondusif, Jae-sik berusaha menjelaskan kepada Peter kalau Kim sangat khawatir dengan anaknya yang ada di rumah sendirian. Mendengar penjelasan tersebut, Peter merasa bersalah. Singkat cerita, salah satu supir taksi kemudian mengajak mereka menginap di rumahnya sampai mobil Kim selesai diperbaiki. Di dalam rumah, mereka makan bersama. Waktu Peter kepedesan, semua mentertawakannya termasuk Kim. Di momen ini, Peter dan Kim terlihat sudah saling memaafkan. Mereka bercengkrama selayaknya seorang keluarga baru. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang wartawan lokal yang saat itu juga sempat meliput beberapa dokumentasi untuk dicetaknya sebagai koran. Saat produksi korannya berjalan, hal yang tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba produksi surat kabar mereka dihentikan dan mereka semua ditangkap. Kita kembali ke Kim yang saat itu sedang berkumpul menonton TV. Di berita TV, pembawa acara mengabarkan bahwa pemerintah telah berhasil memukul mundur kelompok ekstremis di kota Gwangju. Mendengar berita itu, Huang pun marah. Kenapa pemerintah terus-menerus berbohong? Padahal warga sipil yang jadi korban ada ratusan bahkan ribuan. Demi mencairkan suasana, mereka mematikan TV, lalu mengganti topik pembicaraan. Mereka saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing. Saat mendengar Jae-sik bercita-cita ingin menjadi musisi terkenal, Kim pun menyuruhnya bernyanyi di hadapan mereka. Mereka yakin anak muda seperti Jae-sik masa depannya akan cerah karena punya bakat terpendam. Tapi saat Jae-sik bernyanyi, mereka semua terdiam. Ternyata bakat terpendam Jae-sik lebih baik dipendam karena saking tidak enak suaranya. Meski begitu, mereka tetap tertawa bahagia serta saling bercanda menghabiskan waktu bersama. Namun momen bahagia itu terganggu ketika terdengar suara ledakan serta tembakan di luar rumah. Saat diperiksa, salah satu supir taksi memanggil dan menyuruh mereka segera pergi ke lokasi ledakan. Karena di sana masyarakat sedang berkumpul lagi untuk berdemo. Ketika sampai di lokasi ledakan, Peter dan Kim langsung meliputnya. Tak lama kemudian, mobil-mobil pengangkut tentara militer pun datang. Karena posisi Peter terlalu terbuka, dia jadi terlihat. Beberapa tentara lalu keluar mobil dan mengejar mereka bertiga. Mereka kabur di sebuah bangunan kosong. Sayangnya, waktu mau naik ke atap gedung, gulungan rekaman Peter terjatuh. Jae-sik di situ menyuruh Kim dan Peter kabur terlebih dulu, biar dia saja yang mengambil gulungannya.
Dia berjanji akan segera menyusul mereka berdua. Namun di bawah saat baru mengambil gulungan itu, komandan tentara muncul dan langsung menghantamkan kepala Jae-sik hingga dirinya tak berdaya lagi. Ia berteriak memanggil Peter sambil menodongkan pistol tepat ke kepala Jae-sik. Dirinya mengancam jika dalam hitungan 10 detik Peter tak menyerahkan diri, maka dia akan langsung menembak kepala Jae-sik. Peter serta Kim yang mendengar ancaman tersebut sangat dilema. Dari bawah sambil gemetar ketakutan, Jae-sik berteriak menyuruh mereka berdua agar segera kabur dan jangan memperdulikannya. Jae-sik juga memohon agar Peter menepati janjinya untuk mengungkapkan kebenaran tentang kondisi kota Gwangju di seluruh dunia. Mendengar ucapan Jae-sik, Peter dan Kim terpaksa lari meninggalkannya. Di tengah pelarian, Peter dan Kim terpisah. Ketika sedang kabur, Kim terkejut melihat banyak sekali warga sipil yang dihajar dan dikumpulkan di atas truk. Dari belakang, komandan tentara mengejar Kim hingga masuk ke jalan buntu sampai akhirnya Kim pun tertangkap. Kim dihajar habis-habisan, bahkan si komandan ini berniat membunuh Kim. Beruntungnya Peter datang dan langsung mengepruk komandan itu. Peter lalu membantu Kim kabur saat itu. Di rumah Hwang, Kim langsung tergeletak lemas. Di sana Kim terus menangis karena tadi hampir saja ia mati. Ia tak bisa membayangkan kalau ia mati dan meninggalkan putrinya sendiri. Semenjak istrinya meninggal karena sakit parah, hanya Kim satu-satunya orang yang putrinya miliki. Meski tak mengerti apa yang diucapkan oleh Kim, Peter seakan paham perasaan Kim tentang putrinya. Akibat dari kejadian itu, Peter menyuruh agar Kim besok paginya pulang ke Seoul dan segera menemui putrinya. Sementara dia akan tetap di sini karena gulungannya tadi terjatuh. Peter jadi kehilangan rekamannya. Demi menepati janji pada Jae-sik, Peter harus merekam ulang lagi kondisi kota Gwangju baru ia bisa pergi. Mendengar hal tersebut, Kim terdiam. Keesokan paginya ketika suasana masih sepi, Kim buru-buru pulang. Saat mau pulang, Kim dihadang oleh Hwang. Hwang lalu memberikan plat nomor palsu taksi kota Gwangju agar Kim tak dicurigai. Tak hanya itu, dia juga memberikan uang ongkos bayaran taksi yang Peter titipkan kepada Hwang. Hwang juga berkata ia tak perlu meminta maaf atau merasa bersalah. Bagaimanapun juga Kim tak salah. Semua ini adalah salah pemerintah. Setelah berpamitan, Kim kemudian pulang ke Seoul. Di jalan dia berpapasan dengan para tentara patroli. Karena plat nomor taksinya diganti plat nomor taksi lokal, ia jadi tak dicurigai. Sebelum pulang ke rumah, Kim mampir ke pasar untuk membelikan putrinya sepatu baru. Setelah membeli sepatu, dia lalu makan di kedai terlebih dahulu. Waktu sedang menunggu makanan selesai dibuat, ibu si pemilik kedai terlihat sedang mengobrol dengan pengunjung lain. Si ibu bertanya di salah satu pengunjung tentang beberapa warga Gwangju yang tewas. Namun sayangnya kebanyakan warga luar kota Gwangju malah menganggap kabar itu hanya sebuah rumor. Kim yang mendengar obrolan itu pura-pura tak peduli. Bahkan saat membaca koran di mejanya lagi, ia melihat berita penuh kebohongan dari pemerintah. Meski sebenarnya hati Kim merasa sangat sedih, tapi Kim berusaha tak peduli. Ia terus makan sambil menahan tangis. Selesai makan, Kim melanjutkan perjalanan sambil bernyanyi, berharap pikirannya kembali tenang. Namun tetap saja, hatinya tak bisa tenang ketika mengingat betapa parahnya keadaan warga kota Gwangju. Dia merasa bersalah telah pergi kabur sendirian. Saat di jalan, Kim sempat berhenti. Ia menangis kebingungan karena tak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya ia memutuskan kembali menuju Gwangju dan bergegas pergi menuju rumah sakit kota Gwangju. Di sana ia melihat semakin banyak korban kekejaman para tentara itu.
Di sana ia melihat Peter serta Huang sedang menangis memandang jasad Jae-sik. Kim berusaha menahan air matanya. Kim mencoba menguatkan Peter dan menyuruh agar ia segera merekam semua momen menyedihkan tersebut sambil menahan tangisnya. Peter berusaha mengabadikan momen itu agar ia bisa menepati janjinya kepada Jae-sik untuk memperlihatkan kepada dunia kekejaman rezim Korea saat itu. Saat mereka sedang melihat kondisi korban lain, tiba-tiba para supir taksi yang ada di sana datang menemui Huang dan mengabarkan kalau sekarang pemerintah sudah melampaui batas, yang mana tentara menembaki warga sipil yang sedang berdemo dengan membabi buta. Semua aliansi supir taksi pun buru-buru pergi ke balai kota. Waktu Peter ingin ikut, Kim menyuruh Peter naik taksinya dan mengatakan pada Peter sebagai supir taksi dia tak akan pernah lagi meninggalkan penumpangnya. Di tengah situasi mencekam itu, para aliansi supir taksi mengatakan kalau mereka tak bisa cuma diam saja membiarkan para korban tergeletak di sana. Kim berusaha menyuruh agar Peter terus meliput, sementara dia akan pergi bersama para aliansi taksi untuk menyelamatkan korban. Sayangnya, meski taksi sudah mencoba menutupi pandangan pasukan militer, namun masih banyak celah yang terbuka. Dari belakang, salah seorang demonstran mengendarai truk kemudian membantu menutupi pandangan pasukan militer. Melihat keberanian para supir taksi itu, seluruh warga berbondong-bondong ikut menolong. Saat sedang mengangkat korban, satu persatu pihak militer malah menembaki banyak sekali gas air mata. Semua pasukan militer malah bergerak maju dan menembaki semua warga yang mencoba menyelamatkan orang lain. Peter dan Kim yang melihat keadaan di sana jelas semakin menangis. Salah seorang wartawan lokal datang mengatakan kepada Peter untuk segera pergi. Karena semua rekaman yang sudah Peter dapatkan sudah lebih dari cukup. Mendengar hal tersebut, mereka berdua segera pergi. Namun komandan yang melihat mereka langsung mengejarnya. Untungnya mereka berhasil lolos. Tapi ketika melewati jalan pegunungan, mereka melihat tentara penjaga perbatasan telah menutupi jalan keluar. Walaupun ketakutan, Kim mencoba tenang sambil bilang kalau dia ingin mengantarkan penumpangnya yang sedang ada urusan bisnis. Sayangnya para tentara itu tak percaya dan menyuruh agar mereka berdua keluar untuk diperiksa. Suasana terasa hening. Peter dan Kim saling menatap satu sama lain dengan tatapan pasrah. Hingga waktu tentara memeriksa bagasi, dia menemukan plat nomor taksi dari kota Seoul. Melihat penyamaran mereka ketahuan, Kim dan Peter terlihat sangat pasrah. Tapi malah tentara ini hanya terdiam. Dia malah mengaku kepada semua rekannya kalau tak menemukan apa-apa. Kemudian menyuruh anak buahnya membukakan jalan. Melihat hal itu, Mimin jadi tahu yang jahat itu memang pemerintahannya, Tentara cuma mengikuti perintah dari atasan. Di sisi lain, komandan tentara bersama anak buahnya sedang dalam perjalanan naik mobil untuk mengejar Kim. Saat Kim merasa situasi sudah cukup aman, tiba-tiba dari belakang mobilnya semua tentara berusaha mengejar Kim, bahkan berniat membunuhnya juga. Beruntungnya, semua aliansi taksi dari kota Gwangju bekerja sama untuk membukakan jalan agar Kim berhasil menuju Seoul dengan selamat. Yang pada akhirnya Kim dan Peter berhasil selamat. Di bawah cahaya langit sore sepanjang jalan mereka hanya terdiam. Perasaan mereka seakan campur aduk. Di sisi lain mereka senang karena berhasil. Di sisi lain juga mereka sedih karena teman mereka menjadi korban. Sesampainya di depan bandara, Peter menyamarkan gulungan rekamannya ke dalam kaleng biskuit. Sebelum pergi, Peter meminta Kim untuk menuliskan nama lengkap serta nomor teleponnya. Karena ia ingin mengganti rugi semua kerusakan mobil taksi milik Kim setelah Peter menyelesaikan urusannya. Namun Kim malah memberikan nomor dan nama palsu.
Karena di sini Kim sudah tidak ingin merepotkan orang lagi. Saat di dalam bandara, Peter berterima kasih sambil memeluk Kim. Ia juga berjanji bila berita kebenarannya sudah tersebar luas, dia pasti akan kembali ke Korea untuk menemui Kim lagi. Kim hanya bisa tersenyum serta menyuruh Peter belajar bahasa Korea, agar saat dia kembali mereka bisa saling memahami satu sama lain. Jadwal penerbangan tiba, mereka berdua pun akhirnya berpisah. Kim pun segera kembali ke mobilnya. Ia merasa sangat lega karena sudah menjalankan kewajibannya menjadi seorang supir taksi. Kim pun bergegas untuk pulang dan bertemu putri kecilnya. Ia tak kuasa menahan rindu terhadap anaknya. Ia lalu memeluk putrinya dengan hangat. Keesokan harinya di kantor media Jerman, terlihat para wartawan sedang menyaksikan berita TV tentang kekejaman pembantaian warga sipil Korea Selatan. Berita itu kini telah tersebar luas ke seluruh dunia. Berbeda dengan wartawan lain yang melihat berita itu, Peter seolah tak bisa berkata-kata. Dirinya hanya bisa terdiam dan berusaha menahan kesedihannya jika mengingat kekejaman para tentara saat itu. Beberapa bulan kemudian, Peter berusaha menghubungi teman wartawannya yang ada di Korea tentang keberadaan Kim. Namun sayangnya, dia tidak bisa menemukan keberadaan orang yang dimaksud oleh Peter. Bahkan nomor yang diberikan juga tak dapat dihubungi. Mendengar kabar tersebut, Peter sangat kecewa, padahal ia sangat ingin menemui Kim. Sampai 23 tahun berlalu. Tepatnya di bulan Desember tahun 2003, Peter kembali berkunjung ke Korea lagi. Peter terlihat sudah tua, dan kini keadaan di Korea Selatan sudah damai, negara yang sudah menjadi negara demokrasi. Tujuan Peter ke sana adalah karena dia terpilih menerima penghargaan sebagai wartawan paling berpengaruh di Korea. Dalam pidatonya, Peter menceritakan bagaimana perjuangan waktu dulu dia meliput di kota Gwangju. Ia menceritakan bagaimana perjuangan warga sipil, petugas medis, dan mahasiswa. Ia juga tak lupa menceritakan bagaimana pengorbanan para supir taksi. Namun di antara banyaknya kenangan yang dia ingat, ada satu orang yang sangat melekat di dalam ingatannya, yaitu sahabat baiknya Kim Sa-buk. Peter tahu kalau Kim sengaja menulis nama dan nomor telepon palsu karena dia tak ingin dianggap sebagai pahlawan. Tapi walaupun nama Kim Sa-buk adalah nama palsu, Peter tetap akan selalu mengingat nama pahlawan itu sampai kapanpun. Malam harinya di kota Seoul, terlihat Kim baru sampai mengantarkan seorang mahasiswa. Saat turun, mahasiswa tersebut ternyata dompetnya ketinggalan. Sambil meminta maaf kepada Kim, ia mengaku jika tak bisa membayarnya. Kim hanya tersenyum lalu menyuruh si mahasiswa hati-hati saat jalan pulang. Semenjak kejadian di kota Gwangju dulu, cara Kim memandang hidup telah berubah. Sekarang baginya uang bukanlah segalanya. Meski cuma supir taksi, tapi dia selalu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan penuh rasa tanggung jawab. Kim juga melihat Peter di surat kabar, serta semua isi pidatonya yang menyebut namanya. Dalam lubuk hatinya, Kim juga sangat merindukan sosok Peter. Di akhir film, kita diperlihatkan dokumenter asli dari mendiang Jurgen Hans-Peter tentang kerinduannya terhadap Kim Sa-buk. Sampai pada Januari 2016, Jurgen Hans-Peter meninggal dunia tanpa bisa bertemu dengan sosok Kim Sa-buk. Dan film pun tamat. Mit dir wieder Taxi fahren, das neue Korea. Sejarah tak akan pernah dilupakan, terutama ketika ada orang-orang seperti Kim Sa-buk, supir taksi yang berani mengambil resiko besar demi kebenaran. The Taxi Driver mengingatkan kita bahwa dalam setiap ketidakadilan, selalu ada yang berani berdiri dan melawan, bahkan ketika itu tampak mustahil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tindakan kecil bisa menciptakan gelombang besar perubahan. Jangan takut untuk bertindak, karena siapapun bisa membuat sejarah. Oke, buat arek-arek saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf.
Mimin dan segenap tim jajaran pamit undur diri. Terima kasih.